akan menjelaskan pendahuluan dan latar belakang. Indonesia menganut sistem desentralisasi, di mana daerah diberi kewenangan mengurus urusan masing-masing. Namun tidak semua daerah memiliki tingkat otonomi yang sama. Salah satu yang menarik adalah Aceh, yang mendapatkan status ekonomi khusus. Keunikan ini jadi relevan untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana sistem pemerintahan nasional bisa disesuaikan dengan konteks lokal. Latar belakangnya adalah Aceh punya kekhususan sejarah, budaya, dan penerapan syariat Islam yang diakui secara hukum. Hal ini mempengaruhi struktur pemerintahan dan hukum di provinsi tersebut yang sedikit berbeda dari daerah lain. Perbedaan ini menciptakan dinamika antara kebijakan pusat dan daerah. Maka penting untuk membandingkan sistem pemerintahan Aceh dan sistem nasional agar bisa melihat bagaimana harmonisasi aturan pusat daerah yang dibangun. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan nasional berdasarkan strukturnya. Di Aceh, salah satu hal yang paling mencolok dari pemerintahan Aceh dan pemerintahan nasional itu ada di bagian strukturnya. Ada empat struktur yang membedakan antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan nasional. Yang pertama itu adalah kepala daerah. Di Aceh dan di nasional sama-sama mempunyai gubernur. Tetapi di Aceh sendiri, gubernur menjalankan kebijakan berdasarkan kanun atau aturan khusus Aceh, bukan hanya peraturan nasional. Yang kedua ada lembaga legislatif atau dewan. Di Aceh sendiri mereka mempunyai DPRA atau Dewan Perwakilan Masyarakat Aceh. Nah, di tingkat kabupaten atau kota disebut DPRK. Biasanya ini untuk membuat kanun, hukum lokal berbasis syariat adat. Di nasional atau di provinsi lain mereka mempunyai DPRD provinsi dan DPRD kota atau kabupaten. Tugasnya sama, tetapi yang bikin beda adalah mereka membuat perda yang isinya umum, tidak berbasis syariat. Ada 3 lembaga khusus Aceh dan membedakan antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan nasional. Yang pertama ada Wali Nanggroe. Itu tuh adalah simbol adat dan pemersatu masyarakat Aceh. Yang kedua ada Mahkamah Syariat atau Pengadilan Khusus Hukum Islam. Yang ketiga ada Wilayatul Hizbah, polisi syariat yang mengawasi pelaksanaan kanun. Ketiga lembaga ini tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia. Nah, yang keempat itu adalah hukum daerah. Di Aceh punya kanun, hukum lokal yang berbasis Islam dan syariat. Sementara di nasional hanya punya perda, hukum peraturan. Hukum lokal biasanya tanpa ada unsur syariat. Jadi Aceh punya struktur pemerintahan yang mirip secara umum, tetapi diperkuat oleh lembaga dan hukum khusus yang berbasis Islam dan adat. Inilah yang membuat Aceh punya kekhususan dibanding daerah lainnya. Oke, selanjutnya hubungan pusat dan daerah. Di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Secara garis besar, hubungan ini didasarkan pada prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Namun, tempat berada di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat. Ada beberapa aspek penting dalam hubungan pusat dan daerah. Yang pertama, otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pemerintah. Yang kedua, dekonsentrasi. Penyerahan wewenang pemerintah dari warisan pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas. Yang ketiga, desentralisasi. Penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan pemerintah. Di sini saya akan menyampaikan tentang peraturan pemerintahan perbandingan sistem pemerintahan Aceh nasional. Nah, jadi sistem pemerintahan Aceh ini bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Jadi undang-undang ini memberikan landasan yuridis untuk sistem pemerintahan Aceh yang otonom dan memiliki kekuasaan yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintah sendiri. Sedangkan dari sistem pemerintahan nasional ini bisa dilihat di Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini memberikan landasan yuridis untuk sistem pemerintahan nasional Indonesia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah. Jadi perbandingannya ini ada otonomi, sebuah sistem pemerintahan memiliki otonomi yang luas dalam mengelola urusan pemerintah sendiri. Namun sistem pemerintah Aceh memiliki kekuasaan yang lebih luas dalam beberapa aspek seperti pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan syariat Islam.
Sedangkan kalau di struktur pemerintahan ini dapat memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Namun sistem pemerintahan Aceh ini memiliki beberapa keunikan seperti adanya majelis permusyawaratan ulama atau yang disebut MPU yang berperan dalam memberikan fatwa dan saran kepada pemerintah Aceh. Nah, kesimpulan dari pembahasan kami yaitu sistem pemerintahan Aceh memiliki kekhususan yang diakui secara hukum melalui UUPA nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kekhususan ini mencakup struktur kelembagaan, peran legislatif lokal atau DPRA, hingga penerapan hukum syariat Islam. Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan nasional, Aceh memiliki otonomi yang lebih luas, khususnya dalam pengelolaan sumber daya, kebijakan lokal, dan hubungan dengan pemerintah pusat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Aceh merupakan bagian dari NKRI, ia diberikan ruang khusus untuk mengatur daerahnya sendiri. Hal ini menjadi cerminan dari pendekatan desentralisasi asimetris yang bertujuan menjaga keutuhan bangsa dengan menghormati identitas dan kebutuhan lokal.